Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Anissa Mia Teresa Siregar dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 6G. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus Edi Rangkuti SEMSI yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan magang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari laporan magang yang telah saya buat. Saya magang di PT YOFC International Indonesia yang beralamat di Jalan Jenderal Lejen S. Parman, nomor 28, RT 12, RW 6, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Magang berlangsung selama 14 minggu, terhitung dari tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 28 Maret 2023. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai sistem kearsipan pada bagian keuangan di PT YOFC International Indonesia. Manfaatnya, agar mampu menerapkan sistem kearsipan pada dokumen-dokumen yang sudah menumpuk dari tahun ke tahun. Selama masa magang berlangsung, saya ditempatkan di bagian keuangan. Ada beberapa kegiatan yang saya laksanakan. Yang pertama adalah rekapitulasi pajak pertambahan nilai, proses pengumpulan dan perhitungan ulang seluruh transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa yang terkena PPN selama periode tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa PT YOFC International Indonesia telah membayar PPN dengan benar dan tepat waktu. Yang kedua adalah pendataan gaji. Proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi yang berkaitan dengan gaji yang diterima oleh karyawan di PT YOFC International Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa gaji yang dibayarkan sesuai dengan standar yang berlaku dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah merekap lembar pesanan pembelian, atau sering disebut dengan PO. Menyusun lembar pesanan pembelian berdasarkan angka yang telah tersedia. Dengan adanya rekap lembar pesanan pembelian, PT YOFC International Indonesia dapat memonitor pengeluaran dan penerimaan barang dengan lebih mudah dan efisien. Yang keempat adalah pembuatan kwitansi pembayaran. Proses pembuatan kwitansi dimulai dengan menyiapkan format kwitansi yang akan digunakan. Format kwitansi umumnya mencakup informasi seperti nama, alamat pembeli, tanggal transaksi, deskripsi barang atau jasa yang dibeli, jumlah harga, beserta tanda tangan atau stempel dari pihak yang menerbitkan kwitansi. Pembuatan kwitansi dilakukan sebagai bukti pembayaran yang sah, baik untuk keperluan akuntansi maupun untuk kepentingan konsumen. Yang terakhir adalah pengarsipan dokumen. Sistem kearsipan yang digunakan oleh PT YOFC International Indonesia adalah sistem tanggal, yang bertujuan untuk menyimpan berkas-berkas penting vendor agar tertata rapi di dalam lemari arsip dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, berkas tersebut tidak susah untuk mencarinya. Kegiatan yang banyak dilakukan berhubungan dengan proses rekap dokumen, pendataan tagihan, dan pengarsipan dokumen. Topik pengarsipan dokumen pada bagian keuangan menjadi pilihan pada kesempatan ini untuk saya amati. Ada beberapa proses arsip pada perusahaan YOFC International Indonesia di bagian keuangan. Yang pertama, pengumpulan dokumen keuangan. Dokumen keuangan yang masuk ke perusahaan harus segera dikumpulkan dan disimpan di tempat yang aman dan terlindung dari kerusakan. Yang kedua, pemeriksaan dokumen keuangan. Dokumen keuangan harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran dan kelengkapannya. Yang ketiga, klasifikasi dokumen keuangan. Dokumen keuangan harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya, seperti laporan keuangan, invoice, faktur, kwitansi, bukti pembayaran, dan pesanan pembelian. Yang keempat, penomoran dokumen keuangan. Setiap dokumen keuangan harus diberi nomor urut untuk memudahkan pencariannya di kemudian hari. Yang kelima adalah pengarsipan dokumen keuangan. Dokumen keuangan harus disimpan di tempat yang aman dan teratur, serta rak arsip atau lemari arsip yang dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai. Yang keenam, pengendalian dokumen keuangan. Setiap dokumen keuangan harus dijaga dan dikontrol dengan ketat untuk mencegah kerusakan, kehilangan, atau pencurian dokumen.
Yang ketujuh adalah pencarian dokumen keuangan. Setiap dokumen keuangan harus mudah ditemukan kembali jika dibutuhkan di kemudian hari. Sugiarto tahun 2005, nomor 51. Sistem penyimpanan adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan dokumen yang sudah disimpan dengan menciptakan dan menemukan dokumen dengan cepat ketika dokumen diperlukan sewaktu-waktu. Untuk mempermudah dalam menemukan kembali arsip jika diperlukan sewaktu-waktu, maka diperlukan sistem penyimpanan arsip yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Berdasarkan paparan dan data teori tersebut, penyimpanan di PT YOFC International Indonesia dalam manajemen pengarsipannya masih belum baik, dikarenakan terjadinya penumpukan data arsip dari tahun lama tercampur dengan tahun baru, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Simpulan dan saran yang saya ambil, yang pertama adalah sistem penyimpanan arsip yang digunakan oleh bagian keuangan di PT YOFC International Indonesia yaitu dilakukan berdasarkan urutan waktu dan urutan tanggal. Yang kedua, tugas-tugas yang dilakukan saya selama melaksanakan praktik magang yaitu pertama, rekapitulasi pajak pertambahan nilai. Yang kedua, pendataan gaji. Yang ketiga, merekap lembar pesanan pembelian. Yang keempat, pengarsipan dokumen. Yang kelima, membuat kwitansi pembayaran. Yang ketiga, PT YOFC International Indonesia dapat meningkatkan sistem pengarsipan berupa file soft copy agar dokumen berkas-berkas mudah ditemukan dan tidak memakan banyak tempat guna melancarkan proses kerjanya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.